Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amutin Nurul-Iza dengan NIM C2401201081 dari kelompok 9 Praktikum Biologi Perikanan. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data ikan untuk mencari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Nah, di sini yang pertama untuk distribusi frekuensi panjang. Data yang diketahui merupakan data panjang total ikan dalam sentimeter dan bobot ikan dalam gram. Nah, panjang total ikan ini diubah dulu satuannya menjadi milimeter dengan mengalikannya dengan angka 10. N merupakan jumlah data. Di sini kita cari menggunakan fungsi count. Lalu max merupakan nilai maksimal dari data panjang total ikan. Kita pakai fungsi max. Nilai minimum juga sama, minimum dari panjang total menggunakan fungsi min. Jumlah kelas itu memiliki rumus yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log n atau log 171. Lalu dibulatkan ke atas menjadi 9. Nah, untuk wilayah itu merupakan hasil dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Mencari lebar kelas dengan membagi wilayah dengan jumlah kelas. Kemudian kita tentukan dulu NST yaitu 1. Lalu jarak kelas yaitu dengan menambahkan lebar kelas dengan NST. Selanjutnya kita akan mencari selang kelas bawah. Yang pertama kita masukkan dulu nilai minimum dari panjang total ikannya. Lalu kita cari nilai selang kelas atas dengan menambahkan nilai selang kelas bawah dengan lebar kelas. Nah, lebar kelasnya ini kita string saja supaya lebih mudah. Nah, lalu untuk mencari selang kelas bawahnya itu kita tambahkan nilai minimum dengan jarak kelas. Lalu kita drag saja ke bawah sesuai dengan jumlah kelasnya, yaitu ada 9. Begitupun dengan selang kelas atasnya. Lalu untuk SK itu pakai sama dengan, lalu SKB gunakan simbol dan lalu strip, lalu SKA. Untuk BKB atau batas kelas bawah yaitu dengan mengurangkan SKB dengan setengah dikali NST. Batas kelas atas
sama dengan SKA ditambah dalam kurung setengah dikali 1 atau NST. Lalu untuk BK-nya sama seperti SK. XI itu merupakan nilai tengah. Jadi kita SKB ditambah SKA lalu dibagi dengan 2. Untuk mencari frekuensi, kita blok dulu, lalu masukkan fungsi frekuensi, masukkan data panjang total ikan, koma, masukkan data SKA, lalu gunakan Ctrl Shift Enter. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Ke menu Insert, lalu kita pilih chartnya yang pertama. Klik Select Data. Lalu kita masukkan data frekuensi di sumbu Y dan data SK di sumbu X. Nah, seperti ini grafiknya. Lalu akan saya rapihkan sesuai dengan ketentuan dari IPB. Yang kedua yaitu hubungan panjang bobot. Sebelumnya kita kopikan kembali data panjang total dan bobot ikan. Lalu kita cari log L untuk sebagai X dan log W sebagai Y dengan fungsi log. Setelah itu kita cari sigma X dengan menggunakan fungsi sum. Lalu kita masukkan data X-nya yaitu log L. Lalu sigma Y sum data log W. Lalu sigma X kuadrat menggunakan fungsi sum SQ. Sama sigma Y kuadrat juga menggunakan sum SQ. Lalu untuk sigma XY itu menggunakan fungsi sum product. Lalu kita masukkan data X, koma, dan data Y. X bar yaitu rata-rata menggunakan fungsi average. Y bar sama seperti X bar. N merupakan jumlah data, gunakan fungsi count. Lalu ada B
mencari nilai B yaitu sama dengan sigma XY dikurangi dalam kurung 2 kali 1 per N lalu dikalikan dengan sigma X dan dikalikan dengan sigma Y tutup kurung dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung 1 per N dikalikan dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu nilai A atau intercept yaitu sama dengan Y bar dikurangi B dikali dengan X bar. Untuk antilog itu tinggal 10 dipangkatkan A. Nah, dari data tersebut didapatkan W sama dengan 0,00001 dikali L pangkat 3,4263. Maka dapat diinterpretasikan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Selanjutnya kita akan mencari tabel sidik ragam. Untuk DBR yaitu 1, lalu DBS itu N-2, DBT N-1. Lalu untuk JKR yaitu sama dengan B dikali dalam kurung sigma XY dikurangi dalam kurung 2 kali 1 per N dikalikan dengan sigma X lalu dikalikan dengan sigma Y tutup kurung. Lalu mencari nilai JKT yaitu sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung 1 per N dikali dengan sigma Y yang dikuadratkan. Nilai JKS yaitu JKT dikurangi dengan JKR. KTS yaitu JKS dibagi dengan DBS. KTR juga JKR dibagi DBR. Lalu untuk F hitung yaitu KTR dibagi dengan KTS. Untuk mencari F-tab kita menggunakan fungsi FinV. Lalu masukkan nilai probability-nya yaitu 0,05 karena menggunakan SK 95%, lalu nilai DBR dan nilai DBS. R pangkat 2 didapatkan dengan membagi JKR dengan JKT. Dan dapat diinterpretasikan berdasarkan SK 95% didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot, serta didapatkan pula nilai R kuadrat sebesar
0,9185 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sekarang kita lakukan uji T. Untuk melakukan uji T, kita perlu mencari nilai SB kuadrat. Yaitu dengan rumus KTS dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1/n dikalikan dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu nilai SB menggunakan fungsi SKRT. Nah, untuk menghitung T hitung, yaitu menggunakan fungsi ABS lalu dalam kurung B dikurangi 3 per atau dibagi dengan SBI. Untuk T-tabel menggunakan fungsi tin V, lalu masukkan probabilitasnya yaitu 0,05, dbs. Nah, berdasarkan uji T tersebut dapat diinterpretasikan berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka hipotesisnya adalah H1. Yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik positif karena nilai B-nya lebih besar dari 3 atau pertumbuhan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan panjang. Sekarang kita akan buat grafiknya menggunakan scatter plot. Lalu select data, add, untuk sumbu X itu dimasukkan nilai X atau log L-nya, dan sumbu Y untuk nilai Y atau log W. Oke. Nah, seperti ini grafiknya. Lalu grafiknya akan saya rapihkan sesuai dengan ketentuan dari IPB.
Yang ketiga yaitu faktor kondisi. Data yang telah disalin, kita urutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Lalu untuk mencari faktor kondisinya itu, menggunakan rumus allometric, W dibagi A dikalikan L pangkat B. Untuk A dan B-nya, kita string supaya mudah. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, untuk mencari F kerataannya, kita perlu mengelompokkan berdasarkan SK agar lebih mudah untuk dihitungnya gitu. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, kita akan mencari FK rataannya. Nah, untuk dua nilai terbawah ini langsung kita salin saja karena datanya untuk masing-masing SK hanya satu. Untuk FK rataan dari SK-SK yang lain menggunakan fungsi average. Dicari FK rataannya satu-satu berdasarkan banyaknya data pada masing-masing SK. Nah, lalu untuk mencari nilai STDFI itu sama seperti FK rataan, hanya fungsinya saja, yaitu fungsi STDFI. Dihitung berdasarkan
banyaknya data untuk masing-masing SK. Nah, untuk dua terbawah nilai STDFI-nya ini 0 karena datanya hanya satu dan tidak tersebar. Sekarang kita akan buat grafiknya menggunakan scatter plot. Sumbu X diisi dengan SK, lalu sumbu Y itu dengan FK rataan. Nah, seperti ini. Untuk ininya di checklist error barnya. Lalu garis horizontalnya dihapus. Untuk di bagian error amount-nya kita ganti custom, lalu untuk nilai positif dan negatifnya diganti dengan nilai STDFI. Dan akhirnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu grafiknya akan saya rapikan sesuai dengan format dari IPB. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.